Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kemarin kita sudah mengambil pembahasan tentang i'rab al-muqaddarah. Nah, apa itu i'rab al-muqaddarah? Abu Azizah. Kenapa tidak nampak? Adanya penghalang-penghalang. Nah, Abu Abdul Malik, penghalang itu, penghalang i'rab ada berapa? Satu, at-ta'adzur. Dua, as-siqal. Yang ketiga, al-munasabah. Apa artinya itu? At-ta'adzur beruzur, as-siqal berat, al-munasabah penyesuaian. Baik, i'rab al-muqaddarah terjadi pada isim dan fi'il, betul? Nah, Abu Abdullah, i'rab muqaddarah yang terjadi pada isim, pada berapa isim? Terlalu rajin ini. Abu Fadil, tiga. Satu, antum tidak hafal itu baca. Abu Azril, coba disebutkan satu isim. Tidak hafal juga. Saldi, isim apa? I'rab muqaddarah terjadi pada tiga isim, ya. I'rab muqaddarah yang terjadi pada isim itu pada tiga isim, ya. Yang pertama isim apa? Marfu. Wa khadri. Isim maksur, isim mangkus, isim mudhaf ila ya'il mutakallim. Abu Zahira, kalau i'rab muqaddarah yang terjadi pada fi'il, pada berapa fi'il? Satu. Apa itu? Tutup bukunya. Semua fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang bagaimana? Fi'il mudhari mu'tal akhir. Abu Rafa, apa itu fi'il mudhari mu'tal akhir? Fi'il mudhari yang akhirnya terdapat huruf yang cacat. Iya, ada cacat di akhirnya, ya. Nanti kita sebutkan apa itu cacatnya. Tidak usah dulu ditahu sekarang aibnya, ya. Baik, lanjut. Tadi dikatakan Pak Aswar, tadi dikatakan i'rab muqaddarah pada isim terjadi pada tiga isim. Yang pertama ismul maksur. Apa itu isim maksur? Apa definisi isim maksur? Tidak hafal? Abu Jihan. Isim maksur adalah isim mu'rab yang akhir katanya alif lazimah yang sebelumnya fathah. Naam, ahsan, Masya Allah. Sebelumnya fathah.
Baik. Apa contohnya? Musa. Abu Humairah. Isim maksur terhalangi dari i'rab. Apa yang menghalanginya? Apa yang menghalangi Abu Humairah? Hah? Tadi kan dikatakan penghalangnya ada berapa? Ada 3. Nah, dia apa yang menghalangi? Dari 3 itu? Hah? Abu Ayyub, at-ta'adzur. Kalau isim mangkus, penghalangnya as-siqal. Kalau ismul mudhaf ila ya'il mutakallim, munasabah. Baik. Ahmad. Contoh dari i'rab muqaddarah pada isim maksur. Apa contohnya kemarin? Baik. Saldi, Abu Aziza. Ja'a Musa. Coba di i'rab Ja'a Musa. Ad-dhammatul muqaddaratu bukan ala akhirih. Alal alif. Mana'a li'annahu min ismil maksur. Siapa yang mau i'rab dalam keadaan nasab? Ra'aitu Musa. Afif. Ra'aitu Musa. Ayo, unjuk tangan, tidak usah unjuk gigi. Fadhal Abu Rafa. Musa. Wa alamatu mana min zuhuriha at-ta'adzur li'annahu min ismil maksur. Baik. Marartu bi Musa. Ayo, siapa yang i'rab? Abu Humairah bisa? Ayo, yang lain. Abu Ayyub. Nah, baik, selesai dari ismul maksur. Sekarang kita berpindah pada i'rab muqaddarah yang kedua pada isim. Terjadi pada isim mangkus, ya. Isim mangkus ini di-i'rab dengan i'rab muqaddarah karena ada penghalang padanya, ada satu penghalang. Apa penghalangnya kemarin? As-thiqal. Apa artinya as-thiqal? Berat. Artinya apa? Dia pada isim mangkus ini tidak nampak i'rabnya karena kalau mau dinampakkan itu berat. Jadi orang Arab itu dalam berbicara menghindari yang berat-berat. Kalau ada yang berat, jika dinampakkan dia berat, sembunyikan saja. Begitu ya? Ya. Kadang juga orang Arab itu kalau sesuatu yang sudah dimaklumi itu tidak perlu disebut lagi, sembunyikan. Kenapa? Karena sudah jelas pada semua orang. Contoh misalnya pada kalimat tauhid, la ilaha illallah. La itu beramal, ya, ada isim dan fiilnya. La ilaha itu tidak diketahui
apa namanya, bukan isim dan fi'il ya, isim dan khabarnya. Itu tidak diketahui khabarnya. Tidak disebutkan khabarnya. Kenapa tidak disebutkan khabarnya? Karena sudah maklum bagi orang Arab. Iya. Sama dengan ini. Dia tidak disebutkan, disembunyikan i'rabnya. Kenapa? Karena berat. Kalau mau dimunculkan berat. Faham ya? Tapi ingat, ketika penghalang, ketika mawani, penghalang berupa astiqal ini berat, dalam keadaan tidak berat itu harus dinampakkan i'rabnya. Jelas? Iya. Saya ulang. Pada isim mangkus itu dia terhalangi i'rabnya untuk nampak. Karena apa? Karena astiqal, berat. Tapi nanti ada beberapa keadaan isim mangkus itu tidak berat untuk dinampakkan i'rabnya. Maka ketika itu dia di-i'rab dengan i'rab zahirah, i'rab yang dinampakkan. Jelas? Iya, karena ini dia yang menghalanginya adalah berat. Baik. Lanjut, kita kembali ke definisi isim mangkus dulu. Wih, gimana kabarnya ini? Ya, i'rab muqaddarah yang kedua. Isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Coba ditulis definisinya. Isim mangkus adalah setiap isim mu'rab yang akhirnya ya lazimah atau akhirnya berupa ya lazimah, yang sebelumnya di kasrah. Baik, coba dicermati kembali definisinya. Isim mangkus itu adalah setiap isim mu'rab, iya, keluar daripadanya mabni. Berarti kalau dikatakan setiap isim mu'rab, berarti dia berubah atau tidak berubah? Berubah. Setiap isim mu'rab akhirnya itu berupa apa? Ya lazimah. Ini yang membedakan dengan isim maksur. Paham? Kalau isim maksur kemarin akhirnya alif lazimah, yang disebut dengan Ahmad itu ya bengkok ya, alif bengkok ya. Sekarang kalau isim mangkus itu setiap isim yang akhirnya itu ya lazimah. Nah, apa tandanya ya lazimah? Ya yang sebelumnya ya sukun yang sebelumnya di kasrah. Ya. Dan ingat tandanya itu tidak ada titiknya, ya itu. Ya. Tidak ada titiknya. Sama dengan alif lazimah kemarin. Bedanya apa? Dia diketahui alif atau ya. Dia diketahui alif karena apa? Sebelumnya fathah. Dia diketahui ya karena sebelumnya kasrah. Perhatikan sini. Contohnya Ja'al qadi.
Apa artinya al-qadi? Hakim. Al-qadi telah datang. Nah, al-qadi inilah yang disebut dengan isim apa? Isim mangkus. Kenapa? Dia adalah isim akhirnya ya lazimah. Coba lihat, ada titiknya ya. Ya lazimah. Yang mana dia diketahui ya lazimah karena didahului oleh kasrah, didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Ini yang membedakan dengan isim maksur kemarin. Kalau isim maksur contohnya apa? Ya, Musa. Perhatikan ini, Musa. Ini isim maksur. Kenapa? Akhirnya adalah alif lazimah. Kenapa ditahu ini kalau alif lazimah? Karena didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Faham Saldi? Faham? Baik. Nah, sekarang isim mangkus ini termasuk isim yang di-i'rab dengan i'rab muqaddarah. I'rabnya tersembunyi, dalam artian perubahannya dari satu keadaan ke keadaan yang lain itu tersembunyi, muqaddarah. Bisa difahami? Nah, apa yang menyebabkan dia ditakdir kemarin adalah as-thiqal, berat. Ya, berat. Ingat, kalau beratnya itu sudah tidak ada, maka i'rabnya harus dimunculkan. Kalau i'rabnya dimunculkan, berarti kembali ke i'rab i'rab zahirah kemarin. Faham? Baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nanti ada keadaan i'rab isim mangkus ini harus dinampakkan. Kenapa? Karena mawani'nya sudah tidak ada, penghalangnya sudah hilang. Lihat contohnya, ini dalam keadaan marfu' ya. Ya, jaa al-qadi. Kita mau i'rab al-qadi. Saya kira gampang ya, karena sudah ada contohnya juga kemarin di isim maksur. Al-qadi, coba di i'rab. Apa ini? Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammatu al-muqaddaratu ala al-ya'i, bukan ala al-alif ya, ala al-ya'i, karena dia ya lazimah. Ala al-ya'i. Apa lagi? Mana'ah yang menghalanginya? Mana'a min zuhuriha apa? As-thiqal, bukan at-ta'adzur. As-thiqal li'annahu min ismil manqus ya, bukan mampus. Mangkus. Sudah sampai situ? Ya, gampang ya, karena sudah hafal kemarin isim maksur. Ya, sedikit saja yang dirubah. Al-qadi ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'ala al-ya'i. Ya, muqaddarahnya di atas ya sini. Ya. Mana'a min zuhuriha, yang menghalangi dia untuk nampak itu adalah as-thiqal. Kenapa? Karena dia dari isim mangkus. Ya. Baik, dalam keadaan nasab, ra'aitul
qadiyah. Nampak? Ini yang saya maksudkan tadi. Isim mangkus di i'rab dengan i'rab muqaddarah, tapi dalam keadaan nasab, ingat, dalam keadaan nasab harus dinampakkan i'rabnya. Kenapa nampak? Karena isim mangkus dalam kondisi nasab itu ringan pengucapannya, tidak berat. Ja'al qadi. Coba kalau mau dinampakkan ja'al qadiyu, susah. Tapi dalam keadaan nasab gampang. Ra'aitul qadiyah, gampang? Gampang, harus nampak. Faham? Coba bedakan kemarin dengan Musa. Ra'aitu Musayu, susah. Dalam keadaan nasab dalam keadaan rafa jaa Musayu, ra'aitu Musaya, susah. Marartu bi Musayi, susah semua. Makanya berudzur dia kan? Iya, karena udzur semua keadaan isim maksur itu di i'rab dengan i'rab muqaddarah, sembunyikan semua i'rabnya. Beda dengan isim mangkus, dalam keadaan nasab harus nampak. Ingat ya, dalam keadaan nasab harus nampak. Sekarang kalau nampak i'rabnya berarti kembali kepada i'rab apa? Zahirah kemarin. Jelas? I'rab kembali kepada i'rab zahirah. Sekarang siapa yang masih ingat i'rab zahirah? Coba kita i'rab sama-sama ya. Al-qadiyah. Gimana i'rabnya? Ismun mansubun wa alamatu nasbihi apa? Iya, al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Sampai situ saja kemarin? Iya, kita lanjutkan. Li'annahu min ismil mangkus, bukan maksud. Li'annahu min ismil mangkus. Iya. Jadi dia di i'rab isim mansub, tanda nasabnya adalah fathah zahirah di akhirnya. Kenapa fathah zahirah? Karena dia isim mangkus. Baik. Sudah ya? Kemudian coba kita lihat dalam keadaan jar. Apakah dia masih nampak i'rabnya? Tidak bisa dinampakkan lagi. Kembali ke apa? I'rab muqaddarah. Kenapa? Karena dalam keadaan jar isim mangkus berat lagi untuk dinampakkan. Ya, begitu ya. Kalau berat sembunyikan, kalau ringan kasih muncul. Ya. Marartu bil qadi. Kalau mau dinampakkan marartu bil qadi, susah. Berarti disembunyikan saja. Ya. Marartu bil qadi. Al qadi gimana? Ismun majrurun wa alamatu jarrihi apa? Al-kasratu al-muqaddaratu ala apa? Muqaddarahnya di mana? Ala ya. Mana'a as-siqal.
Mana min zuhuriha thiqal li'annahu min manqus. Selesai. I'rab isim manqus. Kita baca sama-sama. Ja'al qadi. Al-qadi ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatul muqaddaratu 'alal ya'i wa alamatu raf'ihi ad-dammatul muqaddaratu 'alal ya'i mana'a min zuhuriha thiqal li'annahu min ismil manqus. Ra'aitul qadiyah. Al-qadiyah ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih wa alamatu nasbihil fathatul zahiratu ala akhirih li'annahu min ismil manqus. Marartu bil qadi. Al qadi ismun majrurun wa alamatu jarrihil kasratul muqaddaratu 'alal ya'i mana'a min zuhuriha thiqal li'annahu min ismil manqus. Naam. Coba Abu Zahirah dibaca. Ja'al qadi. Al-qadi. Jadi harus disebut al-qadi. Kenapa? Karena al-qadi yang mau kita i'rab. Sini kan ada dua kata, ja'a dengan al-qadi, ya kan? Jadi harus sebutkan al-qadi yang mau di-i'rab. Nanti ja'a kita i'rab juga, tapi di belakang. Pokoknya dalam bahasa Arab harus di-i'rab semua. Tetangga pun di-i'rab. Ayo. Alal ya. Apa? Hah? As-thiqal. In ismil manqus. Abu Humairah, coba. Ra'aitul qadiyah. Naam. Pak Ahmad. Marartu bil qadi. Wa alamatu jarrihi. Enggak kelihatan ya? Al-kasratul alal ya'i. Naam. Baik, sudah ikhwan ya? Ya. Coba ditulis, kita mau lanjut ke isim al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Dipotret saya dulu supaya cepat. Sedikit.
Coba dipotret dulu. Ahmad, fotografer maju. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Kalau Pak Herul 7 menit lagi. Baik, saya hapus ya. Dihapus. Masya Allah, enak sekarang belajar, banyak fasilitasnya. Antum tidak nulis sekarang, nanti bisa ditulis di rumah, ada di grup, di posting. Kalau dulu kita belajar, Masya Allah, Ustadz sudah hapus, sudah. Sisa lihat catatan teman, kalau ada yang mencatat. Kalau pas tidak ada yang mencatat, sudah lewat. Baik, yang ketiga, ya Rabb muqaddara isim apa? Al-ismul mudhafu ila ya'il mutakallim. Dia adalah isim al-mudhaf, artinya apa? Disandarkan. Ila, ke atau pada ya mutakallim. Apa itu ya mutakallim? Sebentar. Baik, antum tulis dulu definisi al-ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Sebenarnya ini sudah ketahuan ya definisinya. Ismul mudhaf ila ya'il mutakallim adalah setiap isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Setiap isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Nah, sekarang apa itu ya mutakallim? Bisa ditulis di bawahnya. Ya mutakallim adalah ya sukun di akhir kata, ya sukun di akhir kata yang mengisyaratkan si pembicara. Yang mengisyaratkan kepemilikannya, mengisyaratkan kepemilikan si pembicara. Jadi ya mutakallim ini adalah ya yang didatangkan di akhir kata mengisyaratkan apa? Kepemilikan si pembicara. Nah, dan ya mutakallim ini hanya masuk pada isim ya. Ya, tidak bisa masuk pada fi'il apalagi huruf. Dia hanya masuk pada isim. Ya mutakallim. Baik, perhatikan di sini contohnya. Perhatikan dulu ikhwan. Sinilah. Contoh misalnya kitabun. Saya si pembicara, saya mengatakan kitabun. Tapi bagaimana caranya kitab ini saya sandarkan kepemilikannya kepada saya? Kalau kitab bahasa Indonesia kan ditambah kitab saya, begitu ya? Ya. Kalau di Mamuju dirubah kitabku. Kan begitu ya? Ya. Kalau dalam bahasa Arab ini ditambahi ya di belakangnya. Karena harakat dhammah kitabui itu susah, maka disesuaikan. Dirubah menjadi kitabi.
kitabi, ya sukun, kitabi. Ingat ya, ini bukan isim maksur atau isim mangkus, sama-sama ya sukun, tapi dia ada titiknya. Paham? Iya. Berarti dia adalah apa? Ismul mudhaf apa? Dia adalah ya mutakallim. Nah, perhatikan sini. Ini sekilas mirip dengan isim apa? Mangkus, ya kan? Ya sukun didahului oleh kasrah. Nah, tapi tatkala dia bermakna penyandaran kepemilikan kepada si pembicara, ini harus dikasih ya untuk membedakan dengan ya isim mangkus. Faham? Jelas? Iya. Ketika saya katakan kitabi sudah disandarkan kepada ya mutakallim, berubah maknanya menjadi kitab saya. Artinya kitab yang merupakan kepemilikan saya. Yang asalnya kitab ini belum diketahui kepemilikannya. Kitabun, kitab. Siapa yang punya? Belum ada. Tapi ketika sudah disandarkan kepada ya mutakallim, kitabi, maka itu khusus punya saya. Faham? Inilah yang disebut dengan ya mutakallim, ya si pembicara. Baik, ketika sudah faham apa itu ya mutakallim, kita masuk pada i'rab. Silakan. Dalam keadaan rafa, hada kitabi, ini kitabku, begitu ya? Ini kitab saya. Nah, atau kita pakai contoh sesuai dengan yang di kitab nanti supaya antum tidak bingung. Jaa sadiqi, jaa sadiqi. Apa artinya sadiqi? Sadiqun artinya teman, kawan. Ya. Sama maknanya dengan sahib. Sahibi, hada sahibi, ini temanku, ini kawanku. Sadiqi juga seperti itu. Jaa sadiqi, telah datang, atau sadiqi, kawanku telah datang. Sekarang yang kita mau i'rab mana? Sadiqi, isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Sadiqi, ayo, apa dia? Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Ad-dhammatul muqaddaratu ala apa? Ala ma qabla ya il mutakallim. Wah. Ma qabla ya'il mutakallim. Bisa? Ini sedikit bedanya. Dia bukan al-muqaddara ala al-alif atau ala ya, tapi ala ma qabla ya'il mutakallim. Artinya apa? Dia dhammah
yang dimuqaddarah, disembunyikan di mana? Pada sebelum. Qabla artinya sebelum ya. Qabla zuhur, qabla asar. Yang antum hafalkan ba'da. Apa artinya qabla? Sebelum ya. Kalau ba'da setelah. Itu yang banyak dipakai. Sampai-sampai di double. Ba'da setelah zuhur. Jadi ma qabla dia disembunyikan sebelum ya mutakallim. Jadi i'rabnya bukan disembunyikan di ya mutakallim, tapi sebelum ya mutakallim. Beda tadi kemarin dengan isim maksur, sembunyinya di mana? Di alif. Ya kan? Alif maksur. Ya, alif apa? Alif lazimah. Ya. Isim mangkus tadi sembunyinya di mana? Di ya lazimah. Kalau ismul mudhaf ila ya'il mutakallim sembunyinya bukan di ya tapi sebelumnya. Itu saja bedanya. Iya, makanya agak panjang-panjang sedikit i'rabnya. Iya. Jadi sembunyinya ala ma qabla ya'il mutakallim, pada sebelum ya mutakallim. Nah, lanjut. Mana'a min zuhuriha, yang menghalanginya untuk muncul apa? Apa kemarin? Al-munasabah. Apa artinya al-munasabah? Penyesuaian. Artinya apa? Kalau mau dimunculkan tidak sesuai harakat dhamma itu dengan ya mutakallim, makanya disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Demi penyesuaian. Disesuaikan saja. Faham? Berarti mana amin zuhuriha? Ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Ya, bukan langsung munasabah ya. Ya, ada embel-embelnya sedikit. Ya. Mana amin zuhuriha, yang menghalangi dia untuk nampak adalah istighalul mahalli biharakatil munasabah. Apa artinya istighal? Sibuk. Al-mahal tempat. Tempatnya itu sibuk dengan harakat penyesuaian. Ya. Jadi dia ditakdir disembunyikan i'rabnya karena tempat i'rabnya ini yakni dhammah, tempatnya itu sibuk dengan harakat penyesuaian. Ya. Makanya sulit kalau mau dikatakan jaa sadiqiyu, tidak bisa. Tapi disembunyikan karena tempat dhammah di sini sibuk dengan tempat dhammah di sini sibuk dengan harakat penyesuaian, harakatil munasabah. Ya, saya kira ini butuh kita baca karena ya ada sedikit beberapa modifikasi dari sebelumnya. Nah, ayo kita baca sama-sama. Jaa sadiqi. Sadiqi ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Nah begitu.
Ishtighalul mahalli. Jelas tulisannya? Jelas? Bacanya yang kurang jelas. Baik. Ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Kenapa sama-sama startnya tidak sama finishnya? Baik, kita ulang sama-sama lagi, satu kali lagi. Harus bisa baca pagi ini. Kalau tidak bisa baca, tidak pulang. Baik. Ja'a sadiqi. Sadiqi ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu. Ya, semangat. Biasanya dekat-dekat pulang harus semangat. Jangan tambah loyo. Sadiqi ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu al-muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim. Ulang. Wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Masya Allah. Sudah. Sisa yang nasab lagi ya. Kita selesaikan. Jangan pulang kalau belum selesai. Ra'aitu sadiqi. Ayo di i'rab cepat. Sadiqi ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim. SDA. Mana'a min dhuhuriha istighalul mahalli biharakatil munasabah. Antum lengkap ya, jangan tulis SDA. Nanti jadi SDK. Baik. Sama ya? Sama yang di atas, gampang insyaallah. Yang dirubah hanya apa? Wa alamatu nasbihi saja. Naam. Begitu juga jar ya. Marartu bi sadiqi. Sadiqi. Ayo, siapa yang bisa i'rab? Maju ke depan. Abu Khadri, maju. Sadiqi. Belum tahu cara pegang pulpen khat ini. Ismun majrurun. SDA. Jangan langsung SDA belum. Wa alamatu jar apa? Wa alamatu jarrihi kurang. Tanda jarnya apa? Masa langsung al-muqaddarah? Al-kasr. Iya.
al-kasratu al-muqaddaratu ala SDA. Ya, sudah. SDA. Wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Berarti ketika kita lihat di sini dari 3 jenis isim yang muqaddarah, na'am, isim maksur yang menghalanginya untuk muncul adalah apa? At-ta'adzur. Semua keadaannya marfu, mansub, majrur, semuanya muqaddarah. Betul? Ya. Kemudian isim mangkus yang menghalanginya untuk muncul apa? Ats-tsiqal. Dia di i'rab dengan i'rab muqaddarah dalam keadaan rafa dan jar saja. Dalam keadaan nasab di i'rab dengan i'rab apa? Zahirah. Kenapa? Karena dia ringan. Baik. Yang ketiga, al-ismul mudhaf ila ya'il mutakallim yang menghalanginya untuk muncul adalah ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Dia di i'rab dengan i'rab muqaddarah pada seluruh keadaannya, marfu, mansub, majrur, semuanya muqaddarah. Paham? Ya. Jadi cuma satu saja yang di i'rab dengan i'rab zahirah, yaitu isim mangkus dalam keadaan nasab. Itu kesimpulannya. Nah, di sini saya berikan khulasah, kesimpulan saja ya. Apa yang saya sudah jelaskan tadi sisa kita tulis. Khulasatun. Apa artinya khulasah? Kesimpulan. Isim yang pertama adalah isim maksur ya. Isim kedua, tulisannya Bu Khudri turun gunung ini. Ismul mangkus. Yang ketiga, ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Nah, ini 3 isim yang di i'rab dengan i'rab takdiri ya. Baik. Dia dalam keadaan marfu. Marfu. Apa contohnya kemarin isim maksur? Jaa Musa. Dalam keadaan mansub, ra'aitu Musa. Dalam keadaan majrur, marartu bi Musa. Isim mangkus, ja'al qadi. Ra'aitul qadiyah. Nampak. Marartu bil qadi. Kembali muqaddarah. Jaa sadiqi. Ra'aitu sadiqi. Marartu
bisadiqi. Semuanya di-i'rab dengan i'rab apa? Muqaddarah. Lihat sini, isim maksur semuanya muqaddarah. Isim mangkus tidak semua. Dalam keadaan nasab zahirah ya. Ini zahirah. Dalam ismul mudhaf ila ya'il mutakallim semuanya muqaddarah. Yang menghalanginya ini adalah apa? At-ta'adzur. Kalau yang ini as-thiqal. Kalau yang ini ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Mohon dikasih tinggi sedikit kakinya. Udah kelihatan juga ya. Ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Ya, itu saja kesimpulannya. Ini khulasah. Kesimpulan. Baik, gampang ya? Masya Allah, belajar nahwu itu ternyata gampang. Tidak seperti yang dibayangkan. Baik. Kira cukup. Selesai pembahasan kita dari i'rab apa? Al-muqaddara pada isim. Ya, sisa masih ada satu lagi, i'rab muqaddara pada fi'il. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal.